Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah kewirausahaan lanjutan. Kali ini kita akan membahas tentang kemampuan berkomunikasi. Ya. Berbicara tentang komunikasi, ini merupakan eh, salah satu yang harus menjadi keterampilan tersendiri bagi wirausahawan. Sebab eh, sebagai wirausahawan tentunya sangat memerlukan komunikasi, ya, kemampuan komunikasi. Di sisi lain, ini merupakan dasar bagi seorang wirausaha untuk menyampaikan pesannya. Ya. Di samping itu, dengan komunikasi ini, seorang wirausaha akan mampu mendekati pelanggan, memimpin karyawannya, dan selalu memotivasi. Seorang wirausaha sekalipun memiliki program unggulan, konsep layanan prima, dan gagasan-gagasan kreatif, tapi jika tidak dikomunikasikan kepada orang lain, maka tentunya hal ini menjadi tidak berguna. Komunikasi menjadi salah satu elemen terpenting dalam menjalankan wirausaha. Hal tersebut dikarenakan seorang wirausahawan ini merupakan pemimpin, seorang leader yang mutlak harus mendirect, mengarahkan bawahannya untuk tentunya mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya, dipahami bahwa istilah komunikasi secara etimologis asal katanya merupakan bahasa Latin, communicatus, dan perkataan ini bersumber pada kata communis, ya, yang artinya bermakna berbagi atau juga menjadi milik bersama. Dipahami sebagai satu usaha yang memiliki tujuan untuk kebersamaan atau kesamaan makna. Di sini juga dengan komunikasi, proses penyampaian satu pesan oleh seseorang mampu didistribusikan kepada orang lain. Tentunya untuk memberitahu atau mengubah sikap, pendapat, atau perilaku, baik secara lisan maupun tidak langsung. Misalkan melalui media, di mana proses penyampaian bentuk interaksi gagasan kepada orang lain dan proses penciptaan arti terhadap gagasan atau ide disampaikan, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Selanjutnya, keterampilan komunikasi ini mencakup, harus diingat ya, mencakup berbagai kemampuan yang memungkinkan seseorang untuk dapat berinteraksi dengan menyampaikan informasi dan memahami orang lain dengan efektif. Ini melembatkan tidak hanya bagaimana seseorang bisa berbicara, bisa menulis, tetapi juga kemampuan untuk memahami apa yang disampaikan oleh pihak lawan atau pihak orang lain atau pihak pelanggan, memahami ekspresi nonverbal, serta memiliki kemampuan untuk beradaptasi dalam berbagai situasi komunikasi. Nah, di sini kita lihat keterampilan komunikasi itu meliputi beberapa aspek. Di antaranya ada keterampilan verbal, keterampilan nonverbal, keterampilan menulis, keterampilan mendengarkan, keterampilan berempati, mampu bertanya, dan tentunya mampu juga menampilkan presentasi. Ada 5 unsur yang menggambarkan proses komunikasi. Yang pertama, adanya sumber, yaitu pengirim, di mana individu atau entitas yang menginisiasi pesan atau informasi ini merupakan sumber pemberi pesan untuk disampaikan. Yang kedua, pesan itu sendiri yang merupakan isi dari komunikasi yang ingin disampaikan oleh sumber kepada penerima. Yang ketiga, saluran atau media,
merupakan cara yang digunakan untuk mentransmisikan atau menyampaikan pesan dari sumber ke penerima. Selanjutnya, penerima itu sendiri sebagai entitas yang menerima pesan yang disampaikan oleh sumber. Dan yang terakhir, apa pengaruhnya atau efeknya? Model ini mencakup bagaimana pesan yang diterima oleh penerima dapat mempengaruhi pemahaman, opini, ataupun perilaku penerima. Model ini menyoroti proses komunikasi sebagai interaksi antara sumber, pesan, saluran, penerima, dan efeknya. Meskipun model ini sederhana, ini menggambarkan atau memberikan dasar pemahaman komunikasi dan berbagai faktor yang terlibat di dalamnya. Selanjutnya, dalam komunikasi tentunya ada komponen-komponen pendukungnya. Di antaranya yaitu lingkungan komunikasi. Nah, di sini lingkungan komunikasi setidaknya memiliki tiga dimensi, yaitu dimensi fisik, sosial, psikologis, dan temporal. Fisik dimaksud adalah ruang di mana komunikasi setidak-tidaknya memiliki hal yang berkaitan dengan fungsi wujud. Ya. Jadi fisik adalah ruang di mana komunikasi berlangsung nyata dan berwujud. Lalu sosial, ya. Lingkungan komunikasi ini juga memiliki dimensi sosial atau psikologis. Misalkan adanya tata hubungan, status di antara pihak-pihak yang terlibat, yang menjalankan masing-masing peran, yang tentunya diiringi oleh aturan budaya di mana komunikasi itu berlangsung. Bisa berupa persahabatan, rasa formalitas, atau hal-hal yang berkaitan dengan interaksi sosial. Lalu yang ketiga, lingkungan komunikasi ini juga berkaitan atau memiliki dimensi waktu atau temporal yang mencakup waktu dalam konteks hitungan jam, hari, atau hal-hal yang berkaitan dengan seberapa lama komunikasi berlangsung. Komponen komunikasi lainnya yaitu sumber dan penerima. Kita menggunakan istilah sumber atau komunikator dan penerima sebagai komunikan. Ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan untuk menegaskan bahwa setiap orang yang terkait dalam komunikasi adalah sumber atau pembicara, sekaligus juga penerima atau pendengarnya. Kita mengirimkan pesan kepada seseorang yang berbicara, ketika berbicara, lalu ketika juga menulis, atau juga memberikan isyarat tubuh. Kita menerima pesan juga dengan mendengarkan, membaca, menghimbau, dan lain-lain. Selanjutnya komponen komunikasi ini berkaitan dengan encoding dan decoding. Dalam ilmu komunikasi, kita menamakan tindakan menghasilkan pesan, misalkan berbicara ataupun menulis adalah tindakan encoding atau penyandian dengan menuangkan gagasan-gagasan dalam gelombang suara ataupun berupa tulisan di kertas dan menjelmakan gagasan tadi dalam kode-kode kodifikasi tertentu. Sementara penerimaan pesan, misalkan mendengar atau membaca, ini disebut dengan decoding atau pemecah sandi, dengan menerjemahkan gelombang suara atau kata-kata atau tulisan di atas kertas yang menjadi gagasan, sehingga dapat diuraikan kode tadi. Jadi decoding ini merupakan pemecahan dari kode-kode suara tadi. Selanjutnya, komponen komunikasi lainnya adalah kompetensi komunikasi. Dengan meningkatkan kompetensi, kita dapat mempunyai banyak pilihan berperilaku. Makin banyak pilihan, kita akan mempunyai perbendaharaan kata, ya, sehingga prosesnya ini menjadi lebih terkomunikasikan dalam mengungkapkan maksud dan pesan. Yang kelima, pesan. Pesan komunikasi dapat mempunyai banyak bentuk. Kita mengirimkan dan menerima pesan melalui salah satu atau kombinasi
tertentu dari panca indera yang kita miliki. Ini bukan merupakan satu-satunya jenis, tetapi kita juga bisa mengkomunikasikan secara verbal tanpa ya tanpa kata atau tanpa isyarat, tanpa gerakan. Sebagai contoh, misalkan busana yang kita kenakan seperti juga cara kita berjalan, cara kita berjabat tangan. Nah, ini memberikan pesan interaksi kepada pihak yang lain. Selanjutnya berkaitan dengan umpan balik. Umpan balik ini merupakan informasi yang dikirimkan balik dari sumbernya. Umpan balik dapat berasal dari kita sendiri atau juga orang lain. Dan di sisi lain ada juga masalah berkaitan gangguan ya di komponen komunikasi, ada juga gangguan. Noise yang biasa kita pahami ini merupakan gangguan dalam komunikasi yang mendistorsi pesan sehingga gangguan bisa menghalangi penerimaan dan dalam menerima berbagai pesan dari sumber pemberi pesan. Satu lagi yang mungkin di sini terlewatkan adalah salurannya. Yang kedelapan itu salurannya. Saluran komunikasi merupakan media yang dilalui oleh pesan itu sendiri. Jarang sekali komunikasi berlangsung hanya dengan satu saluran, umumnya minimal 2 atau 3, atau mungkin juga 4 secara simultan. Ya. Contoh ketika kita berinteraksi tatap muka saat berbicara dan mendengarkan. Nah, mendengarkan tentunya mendengarkan saluran suara. Lalu memberi isyarat tubuh, menerima isyarat tubuh merupakan saluran visual. Kita juga memancarkan atau mencium bau-bauan, itu bisa disebut saluran olfaktori, ya, daya cium. Lalu juga kita sering menyentuh ataupun berinteraksi langsung dengan salaman atau hal lain, ini merupakan saluran taktikal. Jadi ada 8 komponen komunikasi, ya. Satu lagi saluran. Selanjutnya, apa tujuan dan fungsi komunikasi itu sendiri? Yang pertama tentunya agar menjadi tahu dengan cara memberitahu. Atau juga yang kedua menilai masukan atau hasil dari pemikiran orang lain atau pemikiran dari penyampai pesan. Yang ketiga mengarahkan atau juga diarahkan. Yang keempat mempengaruhi dan dipengaruhi, bisa berupa motivasi, persuasi, stimulasi, dan sebagainya. Yang kelima mengandung beberapa fungsi insidental. Ini berkaitan dengan fungsi yang tidak langsung yang bisa mempengaruhi tercapainya tujuan dan hubungan dalam pergaulan sosial. Ruben and Stewart ini menyatakan ada beberapa alasan mengapa kita penting mempelajari ilmu komunikasi. Yang pertama, kita pahami bahwa komunikasi adalah hal yang fundamental, yang mendasar bagi kehidupan kita. Dalam kehidupan sehari-hari, komunikasi memegang peranan yang sangat penting. Kita tidak bisa tidak berkomunikasi, tidak ada aktivitas yang dilakukan tanpa komunikasi. Dikarenakan kita membuat beberapa perbedaan esensial manakala kita berkomunikasi dengan orang lain, tentunya dengan maksud-maksud yang berbeda. Komunikasi juga merupakan satu aktivitas kompleks, di dalamnya ada berbagai bentuk interaksi yang wujudnya adalah kita memberikan pesan, baik verbal maupun non-verbal. Komunikasi merupakan satu hal yang penting dengan posisi yang memiliki kedudukan efektif. Satu pendidikan tinggi tidak menjamin kompetensi komunikasi yang baik, dan komunikasi
adalah sesuatu yang populer. Bidang-bidang ilmu komunikasi adalah bidang-bidang yang populer, terutama berkaitan dengan kemampuan menyampaikan pesan, kemampuan membina hubungan yang di dalamnya ada hal-hal yang dimaksudkan, misalkan berkaitan dengan profesionalisme, hukum, bisnis, informasi, pendidikan, atau hal-hal lain yang bersifat keilmuan. Selanjutnya, alasan lain berkaitan dengan mengapa kita mempelajari ilmu komunikasi. Karena dengan komunikasi itu kita bisa atau mampu menginteraksikan sesuatu yang formal dan informal. Mampu juga berkomunikasi ke jajaran atas atau ke pihak atas, ke atasan, ke bawahan, atau ke sesama horizontal, ataupun silang antar divisi. Ya. Jadi ada komunikasi ke atas, ke bawah, horizontal dan silang dengan maksud atasan, bawahan, teman sejawat atau rekan yang berbeda divisi. Selanjutnya ada 5 kaidah ya, berkaitan dengan komunikasi ini. 5 kaidah ini tentunya mencerminkan esensi dari komunikasi itu yang diistilahkan reach atau merengkuh atau meraih. Ya. Yang pertama, kaidah dalam komunikasi itu kita harus memberikan respect, di mana komunikasi yang efektif, khususnya dalam berbicara di depan publik, harus memberikan sifat hormat, sikap menghargai ya, terhadap halayak atau hadirin. Yang kedua, harus adanya empati, ya, yaitu kemampuan untuk menempatkan diri pada situasi atau kondisi yang dihadapi oleh orang lain. Kalau tadi respect, pada prinsipnya kan manusia juga ingin dihargai dan dianggap penting untuk diakui. Yang ketiga, audible. Ini komunikasi ini harus mampu didengarkan, harus mampu dimengerti dengan baik. Lalu juga clarity, harus jelas, harus mampu diterjemahkan, dimengerti dengan jelas apa pesan yang disampaikan. Dan yang terakhir harus disertai juga rasa humble, ya, yaitu sikap rendah hati. Sikap ini merupakan unsur yang terkait dengan hukum pertama untuk membangun rasa menghargai orang lain. Biasanya didasari oleh sikap rendah hati yang dimiliki oleh si pemberi pesan. Dalam hal komunikasi tentu dibutuhkan salah satunya tadi kaitannya dengan bisnis adalah presentasi. Ya, di mana presentasi ini merupakan komunikasi lisan atau pidato yang telah disiapkan yang disampaikan secara formal. Presentasi dapat berupa laporan kemajuan, penjelasan produk atau jasa baru kepada klien, perkuliahan, pelatihan, wawancara pekerjaan, seminar ilmiah bisnis, dan lain sebagainya di hadapan halayak ramai. Dari sisi pembicaraan tentang presentasi, sedikitnya pembicara memiliki 1 dari 3 tujuan dari presentasi. Yang pertama, bisa saja presentasi ini memberikan informasi, bisa juga menghibur, dan bisa juga membujuk atau meyakinkan dalam penawaran kepada pendengar. Menginformasikan lebih terpusat pada hasil perolehan informasi, menghibur diarahkan kepada kesenangan, sedangkan membujuk atau meyakinkan diarahkan pada perubahan sikap. Perubahan sikaplah yang merupakan tujuan antara yang harus dicapai sebelum mewujudkan tindakan. Bagaimana teknik presentasi? Menurut Gaffey, ini dalam melaksanakan presentasi setidak-tidaknya ada 9 hal yang penting. Yang pertama, mulailah dengan pause, ya, dengan apa namanya jeda.
di mana jeda ini bisa membuat pendengar memberikan perhatian kepada kita. Yang kedua, menyajikan kalimat pertama yang ada dalam ingatan, yang mampu diingat sebagai ucapan yang akan terkonsentrasi, yang dipikirkan ulang oleh pendengar. Yang ketiga, memelihara kontak mata. Ya, tataplah audiens di saat kita melakukan presentasi, karena dengan kontak mata yang interaktif akan menimbulkan ikatan emosional tersendiri berkaitan dengan apa yang kita sampaikan. Apabila banyak audiens yang membuat pembicara merasa takut, maka sebaiknya pembicara mengambil 2 orang audiens saja di sisi kanan atau sisi kiri untuk bisa melakukan kontak mata. Yang kedua, kontrol kosakata dan suara. Ya, berbicara dengan lembut dan jelas didengar, hilangkan verbal statik ya. Misalkan terlalu banyak adapun gitu, oh gitu ya. Lebih baik sedikit sunyi daripada ada verbal statik ya saat pembicara berbicara di depan publik. Yang kelima, pasanglah rem. Nah, pembicara pemula biasanya berbicara dengan sangat cepat, seakan memperlihatkan satu kegelisahan, sehingga membuat audiens sulit mengerti pembicaraannya. Oleh karena itu, sebaiknya berbicara dengan perlahan dan dengarkan apa yang keluar dari mulut kita. Selanjutnya, bergeraklah secara alami. Ya, gunakan podium untuk meletakkan catatan agar dapat dengan leluasa bergerak. Hindarilah kegelisahan akan catatan, pakaian, atau materi pembicaraan. Belajar untuk menggunakan gerak tubuh, ya, gerakan tubuh dalam mengekspresikan isi pembicaraan. Selanjutnya, menggunakan alat atau peraga visual secara efektif. Ya, paparkan, diskusikan materi pembicaraan dengan alat peraga dengan cara menggerakkan ke kiri atau ke kanan agar utuh keseluruhannya. Yang kedelapan, hindari penyimpangan. Nah, berpeganglah kepada garis besar atau catatan pembicaraan sehingga pembicaraan tidak melebar ke sana kemari, tidak sesuai dengan tujuan pokok penyampaian pembicaraan. Dan tentunya ringkaslah poin-poin utama ya, dengan membuat kesimpulan dan pernyataan dari poin-poin utama itu sendiri. Jadi dengan keterampilan komunikasi yang kuat, ini akan merupakan hal yang sangat berharga dalam aspek kehidupan, baik kehidupan atau lingkungan profesional maupun lingkungan pribadi. Kemampuan komunikasi atau keterampilan komunikasi mampu membangun hubungan yang kuat, memfasilitasi kolaborasi, dan memastikan informasi disampaikan dengan jelas dan efektif. Demikian pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.